Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-74. Zivana segera berlutut di dekat kaki Hendy. Papi, tolong bantu aku, Pi. Aku tidak ingin Mas Bastian marah kepadaku. Hendy menatap Zivana, lalu memalingkan muka. Pi, tolong aku. Zivana memegang kaki ayahnya. Zivana, lebih baik kamu akui kesalahanmu, lalu meminta maaf, saran Rita. Mi, aku tidak salah. Kalau kamu terus seperti ini, doamu bisa berbalik kepada dirimu. Mi, aku difitnah. Kenapa Mami lebih percaya kepada mereka daripada kepadaku? Semakin kamu membantah, semakin Mami kecewa kepadamu. Papi juga kecewa. Hendy berkata tanpa melihat Zivana. Zivana menggeleng, lalu melihat Belina dan David. Selamat. Rencana kalian untuk menghancurkan hidupku berjalan dengan baik. Aku tidak menyangka kalian sejahat ini. Plak. Tangan kanan Rita bergetar setelah mendaratkan tamparan di pipi kiri putrinya. Kecewa dan malu semakin terasa karena Zivana tidak ingin mengakui kesalahan. Zivana memegang pipi kiri, lalu melihat Rita. Mami menamparku. Mami sangat kecewa dan malu. Air mata menetes membasahi pipi Rita. Jadi, Mami tetap tidak percaya kepadaku. Tadinya Mami percaya. Tapi tidak setelah kamu salah menyebut nama saat bersumpah. Mi, aku tidak bermaksud. Mami tidak ingin mendengarkan alasanmu. Rita menunjuk wajah putrinya. Mi, aku tidak seperti itu. Rita melihat Liana dan Temi. Liana, Temi, aku meminta maaf atas nama putriku. Rita menoleh kepada Belina dan David. Bila benar Zivana sudah melakukan kejahatan seperti itu, tolong dimaafkan. Iya, tolong dimaafkan, pinta Hendy yang malu untuk melihat Belina dan David. Tante dan Om tidak perlu meminta maaf. Karena yang salah itu Zivana, ucap Belina. Tolong, jangan melaporkan dia ke polisi, ya, pinta Rita. Karena putrinya masih kecil. Ya, tidak bisa. Tolak Temi. Zivana harus bertanggung jawab. Tolong, pinta Rita seraya memandang Temi penuh harap. Kalau dia tidak dipenjara, dia bisa bertindak seenaknya. Tante, ucap Belina. Kalau kalian melaporkanku ke polisi, aku juga bisa melaporkan kalian karena sudah memfitnahku dan menjebakku. Zivana, jangan membuat suasananya semakin keruh. Perintah Rita. Mami malu. Sangat-sangat malu. Zivana berdiri. Terserah kalian akan percaya atau tidak. Tapi, aku bersumpah bahwa aku tidak seperti yang kalian tuduhkan. Zivana melangkah pergi dari sana dan tidak memedulikan panggilan dari kedua orang tuanya, Liana dan Temi. Tolong maafkan Zivana, pinta Rita seraya berderayan air mata. Jangan laporkan dia ke polisi. Kasihan putrinya. Tapi, Kak, apa yang sudah dilakukan Zivana itu sangat keterlaluan, ucap Liana. Aku tahu, tapi tolong. Temi menggeleng. Zivana harus menebus kesalahannya dengan cara mendekam di penjara. Temi, kalau Zivana di penjara, bagaimana nanti pendapat mereka di luar sana? Tanya Rita. Nama baik keluarga akan tercemar. Itu sudah menjadi resiko, Kak, ucap Temi. Temi, tolong. Rita memandang Temi penuh harap. Asal Kak Rita tahu, saya dan keluarga menanggung malu karena ulah Zivana. Jadi, dia harus masuk penjara. Temi memandang tajam kakak iparnya itu. Aku akan membujuk Zivana untuk meminta maaf, tapi tolong jangan laporkan dia, pinta Rita. Minta maaf saja tidak cukup, Kak, ucap Liana. Liana, aku tahu itu. Tapi, apa kalian tidak kasihan kepada cucuku? Bagaimana nanti perasaannya saat tahu, mamanya masuk penjara? Bukankah itu akan mengganggu kejiwaannya? Rita mengernyit. Begini saja, kami akan membujuk Zivana agar meminta maaf, ucap Hendy. Dan kalian boleh memberinya hukuman asalkan jangan memasukkan dia ke penjara. Rita mengangguk. Iya. Aku setuju dengan pendapat Mas Hendy. Belina mengernyit,
Boleh memberi Zivana hukuman asalkan bukan memasukkan dia ke penjara? Ucapnya dalam hati. Belina tersenyum simpul. Ini bagus juga. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas perbuatannya. Fikirnya punya ide. Aku setuju, ucap Belina seraya melihat kedua orang tuanya Zivana. Kenapa kamu malah setuju, sayang? Tanya Liana seraya mengernyit. Zivana tidak akan dilaporkan ke polisi, asalkan dia siap diberi hukuman lain oleh kami. Belina tersenyum simpul. Apakah Zivana bersedia? David mengernyit. Kalau tidak mau, ya, tinggal laporkan saja ke polisi, Mas. Belina tersenyum kepada suaminya. Rita mengangguk. Baik. Tante akan usahakan agar Zivana mau meminta maaf. Rita memandang David. David. Iya, Tante. Tante ingin melihat pesan yang Zivana kirimkan kepadamu. Boleh? David mengangguk, bangkit dari duduk, lalu memperlihatkan pesan-pesan itu kepada Rita. Rita menggenggam ponselnya David. Rita menggeleng pelan karena tidak menyangka Zivana berani mengirim pesan seperti itu kepada lelaki lain. Rita tahu, Zivana pernah mengejar David dan begitu mengharapkan lelaki itu. Namun, sangat memalukan bila Zivana masih melakukan hal yang sama, sedangkan statusnya sudah menjadi istrinya Bastian. Rita pikir, pernikahan putrinya itu sudah membuat Zivana melupakan David. Selain itu, Rita berharap Zivana ikhlas bila David menikah dengan Belina. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Apa kurangnya Bastian? Rita menunduk seraya meneteskan air mata. Sampai-sampai Zivana mengkhianatinya. Hendy mengusap punggung istrinya. Bagaimana kalau besan kita tahu, Mas? Akan ditaruh di mana muka kita? Kita harus segera pulang untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai, Bastian tidak bisa memaafkan Zivana. Rita mengembalikan ponsel kepada David. Tante tahu, Zivana sangat terobsesi kepadamu sebelum menikah dengan Bastian. Tapi, Tante tidak tahu hal itu terus berlanjut sampai sekarang. David mengangguk. Saya pikir, Zivana sudah melupakan saya. Tapi ternyata, Tante juga berpikir, Zivana mencintai Bastian. Karena selama ini sikap Bastian sangat baik dan rumah tangga mereka baik-baik saja. David kembali duduk di samping istrinya. Kak Rita, Zivana harus meminta maaf di depan semua keluarga. Kalau dia tidak juga meminta maaf, dia harus dipenjara, ucap Liana. Meminta maaf saja tidak cukup, ujar Temi seraya menatap istrinya. Lalu, kamu ingin apa, Temi? Tanya Hendy. Zivana harus menebus kesalahannya di penjara agar jera. Temi memandang Hendy. Temi, apa kamu tidak kasihan kepada Aurora? Hendy mengernyit. Bagaimana nanti kondisi jiwanya bila tahu Zivana di penjara? Temi berdecak kesal. Temi, saya tahu kamu sangat marah kepada Zivana. Tapi tolong, jangan penjarakan dia, pinta Hendy seraya memandang Temi penuh harap. Temi memalingkan muka. Coba kamu posisikan sebagai saya, pasti kamu tidak akan rela bila Belina di penjara. Apalagi kalau Belina memiliki anak yang masih kecil. Hendy melihat Belina sekilas, lalu kembali memandang Temi. Benar kata Mas Hendy, ungkap Rita. Tolong, jangan laporkan Zivana kepada polisi, ya. Saya tetap tidak terima atas apa yang sudah dia lakukan kepada Belina. Kalau kamu ingin menghukumnya, hukum saja. Asalkan jangan melaporkan dia kepada polisi, ujar Rita seraya memandang Temi. Temi tersenyum sinis. Rita menoleh kepada Belina. Belina, Tante harap, kamu tidak melaporkan Zivana kepada polisi. Beri dia kesempatan untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Gimana kalau Zivana tidak mau meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya, Tante? Tante akan membujuknya. Kamu jangan khawatir, ya. Belina bergeming, karena ragu Zivana akan terbujuk oleh Rita. Tolong, pinta Rita seraya menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada. Tante tidak tega kepada Aurora. Kasihan dia masih kecil. Belina menatap David. Pun dengan lelaki itu yang menatap istrinya. Tolong ya, David, pinta Rita seraya memandang David. David melihat Rita. Untuk urusan itu, saya serahkan kepada Belina saja, Tante.
Rita memandang Belina penuh harap. Tolong. Belina mengangguk. Baiklah. Aku tidak akan melaporkan dia, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tanya Rita dan Hendy hampir bersamaan. Zivana harus meminta maaf di depan semua keluarga dan mengakui kesalahannya. Rita mengangguk. Aku juga mau, nanti saat dia melakukan itu, dia harus mau di video, tambah Belina. Di video? Rita mengernyit. Belina mengangguk. Sebagai bukti kalau nanti dia macam-macam, maka video itu akan kuberikan kepada polisi. Rita memejamkan mata sebentar. Lalu mengangguk. Baik. Tante setuju. Belina tersenyum simpul. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya, ucap Hendy. Maaf atas apa yang sudah Zivana lakukan. Mas Hendy dan Kak Rita juga harus memberinya hukuman agar bisa menjaga sikapnya. Liana melihat Hendy dan Rita secara bergantian. Kami akan menegurnya, ucap Hendy, lalu tersenyum kaku. Jangan hanya ditegur, Mas, tapi juga dihukum. Perintah Liana. Iya. Hendy berkata seraya mengangguk. Hendy bangkit dari duduk, disusul oleh Rita. Mereka melangkah pergi setelah tersenyum kaku. Papi tidak setuju kalau Zivana tidak dipenjara, ucap Temi setelah Rita dan Hendy tidak terlihat lagi di ruangan itu. Mami juga tidak setuju. Pi, sebenarnya aku juga tidak ingin hal itu, tapi kasihan putrinya masih kecil, ucap David. Aku juga sebenarnya kasihan kepada Aurora. Makanya, aku putuskan agar Zivana meminta maaf sambil di video. Belina melihat kedua orang tuanya. Sudahlah, kita jangan bahas Zivana terus. Mami tidak ingin nanti jadi darah tinggi. Liana mengambil secangkir teh manis di meja, lalu meminumnya. David, bagaimana dengan papimu? Apakah masih marah? Temi mengernyit. David menatap istrinya yang juga menatapnya. Oh, iya, bagaimana dengan Pak Sigit? Liana meletakkan cangkir di meja. Apakah masih memintamu memilih antara dia dan Belina? David tersenyum kepada mertuanya. Papi hanya membutuhkan waktu untuk menerima Belina. Kalau Pak Sigit masih memintamu memilih, siapa yang akan kamu pilih? Temi memandang David penuh harap. Temi begitu berharap, David akan memilih Belina. Meskipun itu pasti sulit karena bagaimanapun juga, Sigit adalah ayahnya David. Aku tetap memilih keduanya, Pi. David tersenyum manis. Temi mengangguk. Ketakutan itu masih ada. Temi takut, bila Sigit tetap memaksa David untuk meninggalkan Belina. Meskipun, dia bisa saja mencari laki lain untuk menggantikan David. Tolong ya, jangan tinggalkan Belina, pinta Liana seraya memandang David penuh harap. David mengangguk seraya tersenyum. Lalu, mengambil cangkir di meja. Ponsel David berdering saat dia sedang meminum teh manis. Diletakkannya cangkir itu karena akan menerima telepon. Setelah ponsel dalam genggaman, David melihat seseorang yang meneleponnya. Papi? Halo, Pi. Sapa David setelah menerima telepon. Papi di rumahmu. Cepat pulang. David melihat mertuanya sekilas. Iya, Pi. Telepon diakhiri oleh Sigit. Ada apa? Tanya Temi. Papi ada di rumahku dan menyuruhku cepat pulang. Pasti Papi Sigit mau menanyakan tentang jawabanmu, ya, Mas? Belina menatap sendu suaminya. Sepertinya. Belina menunduk dan matanya berkaca-kaca. Belina begitu takut, bila David dipaksa harus meninggalkannya. Namun, dia pun akan mencoba ikhlas bila memang harus berpisah dengan David. David membingkai wajah istrinya. Kamu tidak perlu khawatir karena aku tidak akan meninggalkanmu. Belina menatap wajah suaminya, kalau memang kita harus berpisah, aku akan berusaha ikhlas, Mas. Fikir Belina. Air mata Belina menetes. Disekanya air mata itu oleh David. Jangan menangis, ya. Karena semuanya akan baik-baik saja. Belina mengangguk, kalaupun nanti tidak baik-baik saja, aku akan berusaha ikhlas menerima kenyataannya. Gusar Belina dalam benaknya. David melihat mertuanya, lalu berpamitan. Mertuanya mengiyakan dan meminta David tidak meninggalkan Belina.
Mami dan Papi tenang saja ya. David tersenyum, lalu bangkit dari duduk. Pun dengan Belina yang bangkit dari duduk. Lalu, melangkah keluar bersama David. Saat akan mendekati mobil suaminya, Belina melihat salah satu mobil orang tuanya yang baru masuk gerbang. Belina mengernyit karena Liana dan Temi ada di rumah, tapi mobilnya dipakai keluar. Kenapa, cantik? David mengernyit karena Belina menghentikan langkah. Mobil itu berhenti. Seorang sopir keluar, lalu berjalan dan tersenyum kepada Belina dan David. Habis dari mana, Pak? Bersambung.